Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Arman S dari Sistem Informasi B NIM 2303 12686. Di hari ini saya akan melakukan tugas 2, yaitu tentang if, if else, while, for, dan fungsi penggunaan Python yang akan saya tonton dan akan saya praktikkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masuk ke praktikum data mining untuk materi pertemuan kedua. Di sini kita akan bahas mengenai looping pada Python. Seperti pada umumnya, perulangan atau looping pada Python menggunakan for dan while. Logikanya hampir sama, mungkin penulisannya saja yang berbeda jika dibandingkan dengan software lain seperti Microsoft Excel maupun R ya, yang sama dengan bahasa pemrograman. Sebelum kita masuk ke looping, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai penggunaan if dan else pada Python. Dalam membuat sebuah keputusan, biasanya kita dihadapkan sebuah pilihan. Biasanya pilihan tersebut kita terapkan konsep if dan else. Jika dibandingkan dengan software lainnya, penggunaan if dan else pada Python sebenarnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Di sini kita ada analogi. Yang pertama if, ya. Analoginya adalah jika sesuatu memenuhi suatu kondisi maka lakukanlah A, namun jika tidak maka tidak terjadi apa-apa. Berbeda ketika kita penggunaannya diikuti dengan else di sini. Ketika if dan else, maka dianalogikan sebagai jika sesuatu memenuhi suatu kondisi maka lakukanlah A. Namun jika tidak terpenuhi maka lakukanlah B. Ada alternatif di sini yaitu B di sini. Jika A tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada if, elif dan else. Elif ini adalah singkatan dari else if di Python. Oke, untuk analogi dari if, elif, dan else adalah jika sesuatu memenuhi suatu kondisi, maka lakukanlah A. Jika tidak, lakukanlah pengecekan pada kondisi berikutnya, yaitu B. Jika tidak, maka lakukanlah C. Jadi ada alternatif lebih dari satu di sini. Oke, ini adalah struktur dari if, elif, else pada Python. Di sini kita lihat untuk if ada conditional expression, itu adalah kondisi ataupun syarat yang kita tentukan. Kemudian di sini ada cirinya, di akhir setiap conditional expression itu diakhiri dengan tanda titik dua di sini, tanda kolon. Oke. Kemudian ketika kita mengisikan komen ataupun alternatifnya di sini, maka itu menjarak di sini dibandingkan dengan fungsi if-nya atau elif ataupun else-nya. Kita lihat di sini komen itu istilahnya berjarak ataupun di sini ada tab sekali di sini. Oke. Kalau misalkan di else tentunya karena alternatif terakhir kita tidak perlu dituliskan lagi conditional expression-nya. Langsung saja alternatif komennya. Itu jika semua kondisi di atasnya tidak terpenuhi. Oke, kita masuk ke Jupyter. Yang pertama,
maka kita punya H. Nah, di sini kita isi H sama dengan 5. Terus contohnya itu if H sama dengan 6, maka print nilai dari H adalah 6. Kemudian di sini kita menggunakan else, artinya ada alternatif lain, maka print nilai dari H bukan 6. Hasilnya dari outputnya itu nilai dari H bukan 6, karena sejatinya H itu sama dengan 5. Oke, itu penggunaan if else pada Python. Kemudian di sini kita ingin tambahkan lagi alternatifnya. Misalkan ada variabel i, itu sama dengan 3. Kita misalkan if i sama dengan 5. Kemudian statementnya isinya itu adalah print nilai dari i adalah 5. Elif berarti kalau misalkan kita menggunakan elif ada kondisi lainnya. Di sini i lebih dari 5, maka print nilai dari i lebih besar dari 5. Else, kalau else berarti kita tinggal tuliskan statement terakhir, maka print nilai dari i lebih kecil dari 5. Ini adalah kondisi ataupun statement selain dari yang di atas. Tentunya hasilnya yang terakhir, nilai dari i lebih kecil dari 5, karena sejatinya i adalah bernilai 3. Oke, di sini kita lihat untuk penggunaan nilai dari i lebih kecil dari 5, karena sejatinya i adalah bernilai 3. Oke, di sini kita lihat untuk penggunaan if secara bertingkat. Di sini kita lihat, misalkan J sama dengan 4, kemudian kita if misalkan J kurang dari 7, maka print nilai J kurang dari 7. Kemudian kita di dalam if buat if lagi, J lebih dari 2, maka print nilai J kurang dari 7 dan lebih dari 2. Artinya, kita if-nya secara bertingkat ini. Kemudian ketika else di sini kita tuliskan, maka print nilai J kurang dari 7 dan kurang dari 2. Jadi if dan else di sini itu adalah perpanjangan dari if yang pertama. Maka interpretasinya seperti ini. Nilai J kurang dari 7 itu berarti kita if yang pertama, yang keduanya berarti kita kasih tambahannya saja. Untuk yang if itu yang pertama kan ini, yang kedua J lebih dari 2, maka tinggal ditambah lebih dari 2. Kalau else-nya berarti lawannya kurang dari 2. Kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nilai J kurang dari 7 itu hasil dari yang pertama, kemudian nilai J kurang dari 7 dan lebih dari 2. Ini adalah hasil yang kedua. Oke. Itu adalah penggunaan if dan else pada Python. Selanjutnya, kita masuk pada looping yang pertama, yaitu while. While pada Python, sama seperti kegunaan yang lainnya, yaitu digunakan untuk perulangan selama ekspresi benar. Ini adalah sistematika ataupun struktur sintaks while pada Python. Sama seperti if dan else, kita tuliskan while, kemudian ekspresinya atau syaratnya masih diikuti dengan titik 2, dan komen atau statementnya itu masih berjarak ke dalam di sini, ada space di sini. Oke. Nah, comment expression ini tentunya dijalankan sesuai ataupun selama ekspresinya itu masih berlaku di sini. Oke. Adapun bisa jadi ketika kita menggunakan while, kita juga menuliskan else di sini. Artinya, komen dari else di sini akan berjalan ketika looping dari while itu sudah tidak berlaku atau bernilai salah. Oke. Kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini K sama dengan 0. Saya ingin
membuat looping ketika K kurang dari 10, maka apa yang kita jalankan itu penjumlahan. Jadi dijumlahkan sebanyak 1. Kemudian di print hasil penjumlahannya tersebut. Maka K ini akan berjalan dari 0, berarti 0 tambah 1, maka K yang pertama itu 1. Begitupun seterusnya sampai K kurang 10, yaitu 9. 9 plus 1 itu K-nya adalah 10. Oke. Kemudian di sini kita ada perintah tambahan, yaitu ada break dan ada continue. Kita lihat misalkan dengan kasus yang sama, ada tambahan di tengah. If K sama dengan 4, maka break di sini. Apa yang terjadi? Seharusnya kita di sini outputnya adalah 1 sampai 10. Tapi ketika K-nya sama dengan 4, kita potong di sini, break. Berarti output yang muncul maka hanya 1 sampai 3. Oke. Berbeda ketika kita menggunakan continue. Masih dengan kasus yang sama, misalkan if K sama dengan 4, continue, kita lihat hasilnya 1, 2, 3. Nah, ketika K-nya 4, itu continue, artinya dilewatkan. Berarti kalau misalkan kita lihat susunannya dari atas terus ke sini, nah pas continue tidak ke print, tapi langsung ke atas lagi. Nah, itu. Makanya nilai 4 itu tidak muncul di sini, dilewatkan. Lanjut ke nilai yang selanjutnya, yaitu 5. Begitupun seterusnya sampai 10. Oke, ini adalah contoh untuk penggunaan while dan else. Misalkan di sini saya punya X sama dengan 4, I sama dengan 1. Ketika I-nya kurang dari atau sama dengan X, maka perintahnya adalah print I, kemudian I ditambahkan 1. Berarti di sini I yang pertama itu 1, karena print duluan, dijumlahkan, kita looping berarti ke atas lagi, 2, begitupun seterusnya sampai I-nya kurang sama dengan X. Else, berarti ketika X-nya, I-nya itu sudah lewat dari X, print, bilangan bulat 1 hingga I, kurang 1 di sini ditampilkan. Lagi-lagi kita lihat di sini bahwa penggunaan kutip itu untuk kalimat. Oke. Kalau misalkan dipisahkan oleh koma, di sini ada output, berarti di sini sesuai dengan nilainya. Berarti I kurang 1. Akan muncul 5 di sini. Karena I yang terakhir, ketika else ini jalan itu adalah bernilai 6. Oke. Itu untuk penggunaan while pada Python. Kemudian, kita masuk ke looping yang kedua, yaitu for. For pada Python, itu digunakan untuk iterasi. Jadi kita melakukan iterasi, biasanya itu berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Jika dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal sebagai for each. Oke. Ini adalah struktur dari for pada Python. Di sini kita lihat ada for, kemudian di sini ada nilai dan in, kemudian sequence. Nah, kita lihat penjelasannya. Sequence adalah sebuah nilai yang bersifat iterable atau bisa diulang-ulang. Kemudian nilai adalah setiap item yang diekstrak dari sequence. Blok kode yang di bawah sini adalah statement atau perintah tertentu yang akan dieksekusi. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini kita buat for karakter in Indonesia. Ini berarti kita masuknya ke tipe data yang string. Oke, print karakter, maka akan muncul setiap huruf yang ada pada kata ini. Karena sejatinya karakter ini adalah bagian dari kata ini masing-masing huruf itu. Kemudian kita lihat penggunaannya pada list di sini. Misalkan saya punya list kota, Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo.
dan lain-lain. Kita buat di sini for kota in list kota, print kota, maka akan muncul outputnya adalah elemen-elemen pada list kota di sini. Kemudian untuk kasus yang sama kita buat enumerate. Ada tambahan enumerate di sini dan di sini ada i. Nah, kita lihat print i, kota. Apa yang terjadi? I yang di sini itu adalah menunjukkan urutan dari list kota. Tentunya kita tahu bahwa list kota ataupun urutan dari Python itu diawali dengan angka 0 di sini. I see. Oke. Angka 0. Walaupun yang kita biasanya sebutkan itu Jakarta ini adalah data yang pertama, tapi kalau bahasnya urutan, Python mulai urutannya dari 0. Oke. Itu untuk list. Kemudian penggunaan for pada tuple. Ingat kalau misalkan list tadi kita ciri khasnya itu menggunakan kurung siku. Tapi ketika kita tuple itu menggunakan kurung biasa. Sebenarnya ini sama saja, for buah in tuple buah, print buah, maka akan muncul elemen dari tuplenya di sini. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke penggunaan for pada range. Kita lihat for i in range 5. Berarti kita akan buat 5 di sini. Print perulangan ke i. Nah, ini lagi-lagi yang ada kutip itu adalah kalimat. I itu adalah output. Berarti range 5 berarti kita buat sebuah 5 perulangan yang i di sini. I-nya tentunya diawali dari 0. Tentu harus selalu ingat bahwa urutan dari Python itu mulai dari 0. Jadi akan muncul perulangan ke 0, 1 sampai 4. Ini ada 5 dihitungnya. Oke. Bagaimana ketika kita buat misalkan for i in range 1,11. If i ke 0 1 sampai 4. Ini ada 5 dihitungnya. Oke. Bagaimana ketika kita buat misalkan for i in range 1,11. If i modulus 2, ingat di sini persen itu adalah modulus, sama dengan 2 kali itu berarti logik dari sama dengan 0, maka print angka genap, i. Else berarti ketika kita kondisi ini tidak berlaku, print angka ganjil i. Kita lihat outputnya. Tentunya untuk i yang 1, karena ini kita tentukan nilai minimumnya itu 1, maka angka ganjil yang terprint. Angka ganjil 1, angka genap 2, begitupun seterusnya sampai angka genap 10. Kenapa 11 tidak ada? Karena kita bacanya di sini range antara nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimumnya itu kurang dari 11. Gitu. Jadi 11-nya tidak masuk ke dalam i-nya ini. Oke. Jadi
berarti 11-nya tidak masuk ke dalam I-nya. Ini. Oke. Kemudian ada satu lagi sebenarnya dari fitur range ini. Misalkan for I in range 2,12,2. Kita lihat print I sama dengan I. Nah, kalau kutip kan tadi kita tahu bahwa itu adalah kalimat, maka akan tetap nantinya di sini I yang ini adalah outputnya. Kita lihat nilai minimumnya 2, maksimumnya itu kurang dari 12. Ini menunjukkan selisihnya 2. Berarti ketika I pertama itu 2, yang kedua itu 2 tambah 2, berarti I-nya yang kedua adalah 4. Begitupun seterusnya sampai 10. Karena ketika lewat dari 10 itu 12, sedangkan yang kita batasi di sini adalah range kurang dari 12. Oke. Ketika I pertama itu 2, yang kedua itu ini menunjukkan selisihnya 2. Berarti ketika I pertama itu 2, yang kedua itu 2 tambah 2, berarti I-nya yang kedua adalah 4. Begitupun seterusnya sampai 10. Karena ketika lewat dari 10 itu 12, sedangkan yang kita batasi di sini adalah range kurang dari 12. Oke. Ini contoh lainnya. Kemudian kita masuk ke ini contoh lain. Astaga. Ini contoh lainnya.
Kemudian kita masuk ke pembuatan fungsi pada Python. Di sini fungsi pembuatan fungsi pada Python dibuat dengan kata kunci def. Mungkin berbeda ketika kita berbicara tentang software R ya. Kalau R itu menggunakan function dan harus dideklarasikan dulu nama fungsinya, tapi ketika kita berbicara Python, itu kita tuliskan dulu def-nya di sini, kata kuncinya. Kemudian kita tulis nama fungsinya. Kalau misalkan tidak ada parameter, kita kosongkan. Kemudian masih dengan diikuti titik 2 di sini. Kemudian statementnya juga masih menjorok ke dalam. Misalkan ini isinya print, hello, ini fungsi. Ini adalah isi dari fungsinya. Nah, ketika kita ada parameternya, misalkan di sini def fungsi p, parameternya saya simbolkan dengan p. Misalkan isi fungsinya print p. Oke, kita masuk ke contohnya di sini. P. Misalkan isi fungsinya print p. Oke, kita masuk ke contohnya di sini. Misalkan ada pembuatan fungsi pada luas segitiga. Di sini saya buat namanya luas underscore segitiga. Isi parameternya itu ada alas dan tinggi. Karena ini adalah parameter yang akan kita inputkan. Isi dari isinya tentu luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian di sini bisa kita buat print luas segitiga titik 2. Nah, di sini ada persen 10,2 F. Itu adalah string operator numbering. Nah, di sini itu adalah sebentar. Nih, string formatting operator maksud saya. Di sini ada mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu. Untuk kode D itu integer, F itu adalah floating point, D itu adalah binary number, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini yang kita tahu luas itu kemungkinan angkanya itu adalah float, desimal. Karena kan kalau hasil perkalian dan pembagian, apalagi pembagian ya, itu biasanya desimal. Maka kita bikin kode F di sini. Nah, diikuti persen-persen, dan di sini 10.2 itu maksudnya adalah berapa angka desimal di belakang dari luas ini. Nah, misalkan di sini 10.2 berarti akan isinya adalah desimal 2. Kita lihat contohnya, luas segitiga misalkan alasnya 5, tingginya 6, maka luas segitiga adalah 15. Nah, kita coba rubah misalkan di sini 10.4. Misalkan kita run, maka akan desimalnya penilai ataupun sebanyak 4 di sini. Nah, itu bisa menggunakan string formatting operator. Atau kita buat return. Turun saja di sini. Kalau return, ya kita tinggal mengembalikan nilai dari luas ini. Nah, kita lihat dengan kasus yang sama, luas segitiga 5,6, artinya alasnya 5, tingginya 6, maka return luas. Ya, tinggal hasilnya saja di sini berarti.
15. Oke. Hasilnya saja di sini berarti 15. Oke. Barangkali itu untuk materi kedua. Seperti biasa kita ada latihan. Latihan 2 ini masih isinya adalah isian dari materi kita. Ada if, else, elif, ada while, kemudian ada for, kemudian ada pembuatan fungsi. Silahkan dikerjakan. Oh, salah. Oh, ini.
Oh, aku print. Tak. Oh, oh. Hmm. That's correct. Hmm. One plus. Four, four. Hmm. Tuh, oh, salah.
Oke, oke, oke. Kita cari tahu. Misalkan di sini 10.2 berarti akan isinya adalah itu digunakan kurung dari 0. Angka ganjil akan minimumnya 2.2 di pembuatan adalah berarti ketika i pertama itu 2, yang kedua as.
Bisa kita ada latihan ada, silahkan dikerjakan. Ada while, kemudian ada for, kemudian ada
Astaga.
pembuatan fungsi.